Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Reni Oktavia, mahasiswa PPG LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 253011383. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dengan materi mengidentifikasi struktur teks LHO. Ini KTP saya sebagai identitas diri saya. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya mana? Tolong siapkan ketua kelas. Iqra basmalah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita dengan adanya doa, semoga dibukakan pintu hati kita untuk menerima pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Yahya. Yahya ke depannya ya. Nah, hadirin silakan berdiri. Yang lain silakan berdiri. Lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Dah, selanjutnya kita absen dulu sebentar. Hadir semua? Ada yang Dadil, ada Alfa? Nah, misalnya, coba satu-satu ya. Abdul Yazid. Angkat tangan sendiri. Ade Putra. Paras.
Kemudian Ahda hadir. Nah, Rafa, Fauzan. Nah, hadir semuanya. Ada yang sakitnya. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi struktur teks LHO. Sebelumnya kita sudah mempelajari itu tentang pengertian teks LHO, kemudian ciri-cirinya, kemudian ciri kebahasaan, sampai ke unsur. Ada yang masih ingat apa itu teks LHO? Angkat tangan. Namanya siapa? Nah, Lina. Ya, lanjutkan Lina. Teks LHO adalah teks laporan hasil observasi. Observasi itu apa? Observasi kemarin apa? Iya, kegiatan pengamatan. Nah, kemudian unsur kebahasaannya ada kemarin berapa? Ada 2. Apa itu, Nadira? Iya, objektif dan subjektif. Nah, baru kita masuk kepada mengidentifikasi struktur teks LHO, laporan hasil observasi. Baiklah, coba Anda perhatikan ke depan, ke layar fokus, itu Ibu akan menayangkan itu tentang struktur teks LHO. Teman-teman, Anderson tahun 2003 membagi struktur teks laporan hasil observasi atas 3, yaitu 1. Definisi umum yang terletak pada paragraf pertama. 2. Deskripsi bagian, yaitu penjelasan mengenai objek yang dibahas pada bagian deskripsi umum. Dan 3. Simpulan. Untuk lebih mudah dikenali, teks laporan hasil observasi tersusun atas 3 bagian. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Pembuka atau definisi umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang. Nah, coba perhatikan ke depan, kita mengidentifikasi struktur LHO, yaitu yang berjudul tentang pohon kelapa. Nah, kata kunci untuk identifikasi umum struktur yang pertama itu menggunakan kata definisi, bisa menjadi itu kata merupakan, adalah, ialah. Nah, coba perhatikan ke depan. Ini pohon kelapa. Kelapa merupakan tanaman yang termasuk dalam suku Palem-Paleman. Nah, di sini dia pertama sekali itu mendefinisikan tentang kelapa. Nah, jadi itu definisinya itu ada kata kuncinya menggunakan kata merupakan. Nah, jadi kelapa merupakan tanaman yang termasuk dalam suku Palem-Paleman. Nah, coba perhatikan itu paragraf kedua. Itu kelapa dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 meter dengan batang lurus dan tidak bercabang. Nah, tadi kan sudah identifikasi umum. Nah, kemudian ini paragraf kedua merupakan strukturnya merupakan deskripsi bagian. Kenapa deskripsi bagian? Karena ini merupakan merupakan bagian dari pohon kelapa. Nah, jadi bagiannya itu misalnya ada pohon kelapa, ada buah, ada daun, ada batang, dan ada akar. Nah, ini tergolong ke dalam struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Nah, coba perhatikan ke depan. Menurut Ananda, teks yang tampil di depan itu masih termasuk kemana? Strukturnya bagian mana? Ya, masih kepada deskripsi bagian, karena dia masih menceritakan bagian dari pohon kelapa. Jadi struktur yang ketiga itu berisikan kesimpulan atau manfaat. Nah, di sini di teksnya kelihatan di sini akar kelapa memiliki khasiat dalam pengobatan tradisional. Kemudian seperti mengatasi masalah pencernaan dan infeksi,
atau disebut di sini sabut kelapa digunakan sebagai bahan baku pembuatan tali, keset, media, sedangkan tempurung kelapa dapat diolah menjadi arang. Nah, jadi kesimpulannya sungguh banyak manfaat yang terdapat pada pohon kelapa. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Nah, anak-anak sekalian kan sudah memperhatikan atau menyimak itu video yang ada di depan, yaitu tentang mengenal struktur teks LHO. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ayah, Satria. Coba berdiri Satria. Nah, Struktur teks LHO ada 3. 1. Definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir, simpulan. iya. Jadi itu struktur teks LHO itu ada 3. Dari video tadi sudah dijelaskan. Itu yang pertama itu definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan. Dah, bagus Satria, 100 untuk Anda ya. Nah, setelah mendengarkan pemaparan tadi tentang struktur THO, berarti tujuan pembelajaran kita adalah hari ini diharapkan kamu mampu mengidentifikasi sebuah teks LHO. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti Ibu akan membuat kelompok. Nah, mungkin kita anggap saja ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan sebuah teks LHO yang berjudul itu Bendi di Kota Padang. Nah, dengan teks LHO ini Bendi di Kota Padang, nanti kamu diskusikan paragraf yang pertama itu apa strukturnya, paragraf yang kedua apa, kemudian sampai dia berapa paragraf, 4 paragraf. Jadi kamu nanti menentukan struktur teks LHO yang berjudul Bendi di Kota Padang. Bisa dipahami? Bisa dipahami pembelajaran kita hari ini? Dah, sekarang Ibu coba akan bertanya, jika Anda memang paham gitu kan. Nah, jika kalian membaca sebuah laporan tentang hewan atau tumbuhan, bagian mana yang biasanya itu memperkenalkan objek? Iya, itu terletak di definisi umum, yaitu di awal tentang pengenalan objek. Nah, sesuai dengan langkah pembelajaran kita tadi, sekarang kita akan membagi kelompok. Nah, duduk per kelompok sebelum Ibu membagikan lembar LKPD-nya. Jadi ini kelompok 1, ya, maju ke depan, kemudian ini kelompok 2, bergeser ke belakang, selanjutnya seperti itu. Nah, bentuk kelompoknya dulu. Duduk Anda per kelompok. Jangan berisik, diangkat. Diangkat. Mejanya, kursinya diangkat. Meja dan kursinya diangkat. Nah, ini LKPD kita tentang menentukan struktur tadi. Nah, di sini ini kan ada, nanti kamu buatkan saja apa menurut diskusi kelompok kamu. Apakah dia berupa definisi umum ataukah deskripsi bagian? Nanti kamu tulis saja di sebelah kirinya jawaban hasil diskusi Anda. Oke? Dah, silakan berdiskusi dalam kelompok.
Udah, sampai mana diskusinya, hasil diskusinya? Paham? Paham apa yang mau didiskusikan? Paham, Anda. Lanjutkan ya. Yang ini udah siap? Nah, Bu. Nah, diskusi kan? Yang ini udah siap? Nah, Bu. Nah, diskusi kan? Itu. Nah, waktu diskusinya sudah habis. Nah, kemudian mari kita atau per kelompok perwakilan satu orang kelompok, satu orang ke depan itu membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kita mulai dari kelompok satu tampil ke depan perwakilan membacakan hasil diskusinya ke depan. Yang kelompok lain itu mendengarkan, menyimak. Ke depan Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afniah Banina. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Paragraf pertama yaitu definisi umum. Paragraf kedua dan ketiga yaitu adalah deskripsi bagian. Paragraf keempat yaitu kesimpulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ayah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Aska. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Paragraf pertama yaitu pembuka atau definisi umum. Paragraf kedua dan ketiga merupakan isi atau deskripsi bagian. Paragraf keempat merupakan penutup atau kesimpulan. Sekian hasil diskusi kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Satria. Nah, selanjutnya kita panggil kelompok 3. Silakan perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Fernando, perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami dari teks Bendi di Kota Padang, bahwa hasilnya adalah paragraf pertama merupakan pembuka atau definisi umum, dan paragraf kedua dan ketiga merupakan isi atau deskripsi bagian, sedangkan paragraf terakhir merupakan penutup atau kesimpulan. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami. Jika ada perbedaan pendapat itu wajar karena kita sebagai manusia memiliki pendapat yang berbeda-beda. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Angel, perwakilan kelompok 3. Penampilan berikutnya, penampilan kelompok 4. Silakan perwakilan ke depan. Dah Satria.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Paragraf pertama pembukaan atau definisi umum. Ya. Paragraf 2 dan 3 adalah definisi umum, dan paragraf keempat penutup atau kesimpulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Nah, jadi sudah 4 yang tampil ada jawabannya berbeda, ada hasil diskusi yang berbeda. Coba kita dengarkan itu kelompok terakhir, itu kelompok 5, silakan perwakilannya ke depan. Bagaimana pula hasil diskusi kelompok 5? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Pratama, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 5. Yang pertama, paragraf pertama pembukaan atau definisi umum, dan paragraf kedua isi atau deskripsi bagian, dan paragraf 3 dan keempat penutup dan atau kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk 5 tampilan kelompok tadi pasti itu memiliki pendapat masing-masing per kelompoknya. Ada yang menyatakan paragraf 1 itu definisi umum, atau ada paragraf 1 dan paragraf 2 menyatakan itu definisi umum. Nah, paragraf 3-nya baru itu deskripsi bagian. Nah, coba kita bahas bersama-sama hasil diskusi Ananda semua. Dan selanjutnya setelah kamu diskusi, nah mari kita perhatikan ke depan, mana jawaban yang benar atau kelompok mana yang menjawab sesuai dengan struktur yang benar. Coba perhatikan ke depan. Bendi di Kota Padang itu terdiri dari 4 paragraf. Nah, berdasarkan struktur, itu struktur pertama itu kan pengenalan objek. Nah, bendi atau yang sering juga disebut delman atau dokar adalah sebuah alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda. Nah, ini kan kita judulnya tadi bendi. Jadi dia itu menjelaskan atau memperkenalkan dulu apa itu bendi. Nah, kemudian meskipun kendaraan modern, nah fungsinya apa? Kemudian telah mendominasi, bendi masih bisa ditemukan di beberapa wilayah di Kota Padang. Nah, makanya di paragraf pertama itu adalah definisi umum. Ada berapa tadi paragrafnya? Ada 4 kan? 3, 4. Nah, di paragraf pertama itu sudah jelas definisi umum. Kenapa? Karena dia itu memperkenalkan atau mengenalkan tentang bendi. Apa itu bendi? Definisi bendi. Jadi yang umumnya itu bendi. Nah, paragraf kedua coba kita perhatikan ke depan. Secara fisik, bendi memiliki beberapa komponen. Di sini secara fisik, bendi memiliki beberapa komponen. Nah, berarti beberapa komponen itu adalah merupakan bagian dari definisi umum, yaitu dia itu bagian dari bendi. Nah, jadi paragraf yang kedua itu karena dia ada bagian dari definisi umum yaitu bendi, itu adalah deskripsi bagian. Nah, bagian karena dia membicarakan komponen bendi, bukan membicarakan lagi objeknya itu tentang bendi. Karena definisi umum, bendi itu adalah objek yang pertama. Nah, yang kedua, yang kebagian itu kita komponen utama kereta bendi. Jadi, komponen kedua itu deskripsi bagian itu kereta bendi.
Yang tahu kan, terbayangkan kemana kereta bendinya? Nah, yang paragraf ketiga, fungsi bendi. Nah, masih ini merupakan bagian dari definisi bendi. Jadi fungsinya, jadi apa guna bendi itu? Nah, berarti di paragraf ketiga itu masih merupakan deskripsi bagian. Nah, paragraf pertama definisi umum. Bagaimana hasil diskusinya? Siapa rasa-rasanya yang salah? Ya, nah jadi dibetulkan itu adalah definisi umum. Kemudian paragraf kedua itu merupakan deskripsi bagian. Kita lengkapkan dulu. Ini kita bahas lagi yang keempat, paragraf yang keempat. Paragraf keempat, keberadaan bendi di Kota Padang memiliki manfaat ganda bagi masyarakat setempat. Bendi menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi kurir dan pemilik kuda. Nah, bagi wisatawan, bendi menawarkan pengalaman yang unik dan nostalgia. Nah, ini sudah jelas ini penutup yang isinya tentang kesimpulan penutup atau kesimpulan. Nah, jelas kan? Itu di paragraf 3. Ada yang salah paragraf 3? Ada yang menjawab beda dari deskripsi bagian? Ya, tolong dibetulkan ya. Nah, ini karena kita tadi bicara tentang fungsi, berarti bagian dari bendi, makanya disebut dengan deskripsi bagian. Nah, paragraf terakhir itu adalah penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulan dari objek yang telah kita amati yaitu bendi di Kota Padang. Dari pemaparan Ibu bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan berdasarkan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi struktur teks LHO. Nah, tadi kita sudah pelajari beberapa, ada 3 struktur teks LHO. Yang pertama, definisi umum. Nah, yang pertama itu definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, nah, yaitu 3 struktur teks LHO yang kita pelajari hari ini. Yang mana gunanya atau kegunaan dari struktur teks LHO ini nanti setelah kita menulis sebuah teks LHO, itu kegunaannya struktur ini agar susunan teks LHO kita itu teratur, tersusun dengan rapi, yaitu berdasarkan struktur yang 3 tadi. Yang pertama itu definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan. Jadi kegunaannya sesuai dengan teks yang akan kita buat atau akan kita ciptakan, sehingga susunan itu rapi. Nah, itu umum dulu, baru bagian, kemudian kesimpulan. Nah, untuk lebih paham atau lebih paham lagi, nah, Ibu kasih tugas di rumah, itu nanti kamu cari sebuah teks LHO yang tanpa struktur, kemudian kamu tentukan struktur dari teks LHO tersebut. Nah, dikerjakan di buku latihan, kemudian dikumpulkan pertemuan berikutnya. Bisa dipahami tugas rumahnya? Nah, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran kita. Mana ketua kelasnya? Tolong siapkan dengan membacakan Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan Ananda rapikan kembali bangku, kursi dan mejanya ke semula.